Jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Excel CLCP SS001A bagian 9 kali ini, saya tidak akan mengupas apapun tentang soal yang ada di dalam SS001A, namun saya akan menggarisbawahi, merangkum rahasia atau syarat utama apa yang harus Anda kuasai sehingga mampu mengerjakan soal-soal spreadsheet teristimewa di dalam SS001A maupun soal-soal spreadsheet dari CLCP yang lain. Hal-hal tersebut seperti apa kita bisa lihat di dalam tayangan yang berikut ini. Ya, jadi untuk CLCP itu sendiri sebetulnya terdiri dari 3 bagian, yaitu word processing, spreadsheet, dan presentation. Namun dalam seri awal ini saya masih membahas tentang spreadsheet. Nah, di dalam spreadsheet kita harus mengetahui atau fokus kepada pembuatan rumus, karena biasanya para peserta ujian CLCP gagal di dalam pembuatan rumus. Sementara untuk layouting atau tata letak laporan itu sudah banyak dikupas di video-video yang lain oleh narasumber yang lain. Maka Master Santo hanya memfokuskan kepada bagaimana membuat rumus bisa menjadi efektif, efisien, dan tepat guna. Nah, berkali-kali Master Santo selalu menyampaikan bahwa di dalam Microsoft Excel membuat rumus itu tidak diketik, namun menggunakan metode yang disebut sebagai 3-step wizard. Nah, 3-step wizard itu apa? Tentu sudah Anda ikuti, yang mengikuti ya, dari seri pertama atau bagian pertama Excel CLCP SS01A bagian pertama sampai CLCP SS01 bagian 8. Step yang pertama adalah yang disebut sebagai insert function. Kalau kita lihat di lembar kerja Microsoft Excel itu ada simbol seperti fx semacam ini. Itu nanti di dalamnya ada banyak rumus-rumus atau function-function yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, menyarikan atau merangkum apa yang telah kita lakukan dan telah kita saksikan di dalam pembelajaran Excel CLCP SS01A dari bagian 1 sampai bagian 9 yang lalu, itu setelah insert function, step keduanya adalah function argumen. Yang dimaksud function argumen ini, setiap function mempunyai argumennya masing-masing unik, yang di dalam pembelajaran seri-seri sebelumnya saya menyebutnya sebagai kolom putih. Nah, kemudian kalau kita mengisikan kolom putih dengan benar sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh function atau rumus yang bersangkutan, maka hasilnya akan muncul di dalam kolom yang disebut formula result. Sehingga kalau kita memilih rumus yang benar sesuai kebutuhan dan mengisi function argumen sesuai tuntutan atau permintaan dari function tersebut, maka formula resultnya pasti akan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ini prinsip dari yang disebut sebagai 3-step wizard. Nah, kemudian dari hal-hal apa, function-function maupun rumus-rumus apa yang sering menggunakan 3-step wizard itu, kita bisa lihat yaitu ada 10 rumus utama, itu ada wajib paham. Jadi bukan hafal tapi paham. Banyak peserta ujian itu untuk membuat function atau rumus itu seringkali menghafal, bukan menghafal tapi paham.
Nah, kalau belum paham bagaimana ya, karena kemungkinannya paling utama dan pertama biasanya adalah salah metode. Mereka biasanya menghafal, diketik. Maka berkali-kali Master Santo selalu menyampaikan bahwa membuat rumus di Microsoft Excel itu tidak diketik, tapi menggunakan 3-step wizard. Nah, 10 rumus utama tersebut apa saja? Yang pertama adalah sum, kemudian yang kedua max atau max, yang ketiga min, yang keempat average. Nah, 4 ini Master Santo selalu menyebut sebagai 4 serangkai, karena di dalam bidang pekerjaan apapun, membuat rumus sum, max, min maupun average itu selalu dipakai. Dimana berkali-kali di dalam seri pertama terutama itu untuk membuat rumus sum, max, min, dan average, Anda tinggal memilih di auto sum. Di layar sebelah kanan atas itu ada auto sum, tinggal Anda pilih rumus ini. Sehingga belum menggunakan 3-step wizard, karena disebutnya juga untuk 4 serangkai ini kita sebut juga sebagai instant wizard. Nah, kemudian mulai rumus kelima yaitu date, kemudian left, right, mid, kemudian VLOOKUP atau HLOOKUP, dan if. Inilah mulai rumus nomor 5 sampai nomor 10 contoh dari rumus-rumus atau formula yang harus menggunakan 3-step wizard. Nah, dari 10 rumus utama ini tentu sudah kita bahas, sudah kita kupas dari pembelajaran Excel CLCP SS01A bagian pertama sampai bagian ke-8. Oleh karena itu saya, Master Santo, merekomendasikan supaya Anda mengulang kembali pembelajaran dari bagian pertama sampai bagian bagian 8 ya, bagian pertama sampai bagian pertama sampai bagian ke-8. Kiranya demikian, semoga bagian 1 sampai bagian 8 yang kita pelajari semakin memotivasi Anda untuk semakin giat belajar, lalu termotivasi juga untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sesuai kebutuhan Anda masing-masing, sehingga akhirnya Anda kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang menang di dalam situasi dan kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Master Santo akan memberikan bahan-bahan yang lain untuk semakin meneguhkan, menguatkan, meyakinkan Anda di dalam belajar. Di dalam video berikutnya, Master Santo akan mengupas tentang Excel CLCP SS006A. Walaupun mirip, tetapi agak ada variasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.